Karena itu kita harus saling dengar-dengaran. Nah disinilah ketika intelektual menjadi Tuhan, manusia tutup kuping atau telinga. Siapa bertelinga sudah tidak dengar lagi roh mau berkata. Jangan sampai itu terjadi, makanya kita butuh gereja. Di gereja itu majemuk. Orang miskin ada secara materi, orang kaya ada secara materi. Orang suku ini ada, orang suku itu ada. Kau sungguh luar biasa. Tidak ada seperti Engkau Tuhan, sekalipun dunia semakin mengkaburkan namamu, hadiratmu, namun Kau tidak bisa disembunyikan selama-lamanya. Suatu hari kelak Engkau akan datang di awan-awan, gerejamu akan menyongsong di udara. Kami tidak mau ketinggalan jika hari itu tiba. Jangan izinkan kami tenggelam, sekalipun kami tinggal di dunia, kami tidak berasal dari dunia. Kami berasal dari Allah, kami sudah lahir baru. Kami adalah citizens, warga negara kerajaan surga. Ajar kami setia sampai pada akhirnya. Sampaikan sabdamu sehingga gerejamu dimurnikan oleh darah dan oleh firman Allah. Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjamah bibir kami, luruskan hati. Hanya Engkau yang bisa memandikan umat-Mu dengan firman yang hidup. Hamba-Mu pengetahuannya pas-pasan Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk bisa mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Sembunyikan di balik salib-Mu, biar umat-Mu bertumbuh. Itu goal kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. God bless you. Haleluya, selamat hari Minggu. Silakan duduk dulu. Tahukah Anda bahwa kita ini makin hari makin susah sebagai orang beriman karena kita jemaat Tuhan, orang percaya yang lahir baru apalagi, semakin dihimpit oleh sekularisme yang ada di sekeliling kita. Tidak gampang jadi orang beriman, apalagi anak cucu kita. Makanya kita harus mengerti Roh Kudus hendak berkata apa pada setiap jemaat, mempersiapkan diri kita, jemaat, mempersiapkan keluarga untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan di akhir zaman. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, saya bacakan dulu semua ya, kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak ada pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ambil catatan khotbah. Kita akan belajar bukan hanya ayat-ayat firman yang tertulis di Alkitab kita, tapi termasuk sejarah yang tidak tertulis di sini, latar belakang juga. Kita akan Bible study agar kita bertumbuh dari protein ilahi. Gereja di Pergamus adalah salah satu dari 7 gereja yang ditulis di kitab Wahyu. Sebenarnya berupa surat, Tuhan memberi pewahyuan pada Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos di Yunani situ. Di pulau terpencil itu, Rasul tua ini, Rasul kasih, disuruh sama Kristus untuk menulis surat ke 7 jemaat. Bukan hanya ada 7 gereja di seluruh dunia, tapi 7 gereja ini melambangkan gereja sepanjang sejarah. Tapi Tuhan tidak bicara kepada gereja itu gedungnya, karena gereja itu umatnya. Tuhan bahkan tidak berbicara kepada gereja itu secara organisasi, Tuhan bicara kepada jemaat, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Bukan gereja-gereja, berarti Tuhan mau bicara secara pribadi, individu lepas pribadi lepas pribadi. Kita harus mengerti bahwa kita tinggal dalam dunia yang semakin hari makin antikristus. Untuk jadi konservatif aja susah. Apa-apa sekarang kalau bicara sedikit menentang LGBT, bisa ditutup akunnya. Dunia ini semakin sentimen sama Tuhan. Tapi kabar baik, kabar setia, kabar sukacitanya adalah Tuhan itu gak kalah.
Tapi Tuhan mempersiapkan umat yang layak. Pastikan kita mengerti peran kita, termasuk papa mama, apalagi orang tua, guru di sekolah, pendeta, hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin kelompok sel CGL. Kita harus mempersiapkan diri untuk sengaja lawan arus ikut Yesus. Termasuk jemaat di Pergamus. Coba lihat ayat 12, Tuhan bicara dulu kepada gembalanya sebelum Tuhan bicara kepada jemaatnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Kenapa malaikat kok ditulisin surat? Bukan, ini malaikat jemaat. Ini kiasan, ini bukan angel sesungguhnya. Ini bukan angel sungguhan. Ini angel tanpa sayap. Malaikat pelindung, pemimpin rohani. Tuhan lagi bicara kepada gembala sidang gereja di Pergamus. Tapi Tuhan juga bicara kepada kita, pemimpin-pemimpin rohani di rumah. Siapkan keturunanmu, siapkan keluargamu untuk hidup di tengah sekularisme yang semakin kental. Lebih gak gampang loh, di Amerika aja yang notabene Kristen. Doa di sekolah itu melanggar hukum, orang bisa ke penjara. 10 perintah Allah diambil dari Mahkamah Agung, padahal pendiri Amrik itu sebagian besar adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan kira yang mendirikan Amerika itu Paman Sam. Yang mendirikan itu sekelompok gentleman, orang-orang laki-laki yang sebagian besar itu cinta Tuhan. Tidak mudah di zaman sekarang ini untuk bisa hidup takut akan Allah. Jadi malaikat jemaat ini adalah gembala sidang tentunya, tapi juga diteruskan ke setiap pemimpin-pemimpin rohani atau imamat rajani. Kalau Anda adalah seorang ayah apalagi, termasuk jika Anda seorang ibu atau mama, ini juga untuk Anda. Kalau Anda kakak rohani atau kakak kandung seseorang, ini juga. Kalau Anda manajer atau dipercayai, di bawahmu ada 2-3 orang, termasuk dirimu. Kepada malaikat jemaat di Pergamus, Tuhan memberi pesan. Pergamus ini adalah sebuah kota politik di Asia Minor. Kejadiannya 7 gereja ini di Turki. Turki ini negara istimewa. Ada satu negara yang berada di 2 benua, Eropa dan Asia. Asia Minor itu bukan Asia yang kita kenal hari ini. Asia Minor itu di Turki. Dan ini kota Pergamus adalah Washington atau Beijingnya. Kalau di Indonesia, Jakarta yang pindah nanti di IKN. Kota pemerintahan. The political city of Asia Minor. Ini adalah kota politiknya Asia Minor. Saya kasih satu lagi catatan sejarah. Beberapa lagi, 2 lagi deh. Di Pergamus ada sebuah library perpustakaan, di situ ada 200.000 buku. Zaman itu loh, zaman sekarang aja itu sangat impresif. Library orang Indonesia nggak suka baca. 200.000 buku tebal-tebal lagi. Berarti Pergamus itu isinya cendekiawan, orang-orang pintar-pintar. Nah di sini bahayanya. Politik kalau campur kepintaran, lalu dimix sama ketidakpercayaan, disitulah keluar berbagai macam kejahatan. Mana lebih bahaya, orang pinter yang jahat atau orang bodoh yang jahat? Sama, tapi orang pinter kejahatannya jauh lebih kompleks. Pahami Bapak Ibu Saudara, kota Pergamus disebut sebagai tahta atau tempat tahta iblis. Ketika intelektualisme dicampur dengan ketidakpercayaan, lalu di situ juga ada politik manusia, money politik segala, aduh kota itu tahta iblis saya percaya. Jangan kira kalau kita itu punya pencapaian-pencapaian akademis otomatis Tuhan akan memakai hidup kita. Tidak juga. Bukan berarti yang muda-mudi harus sekolahlah asal-asalan. Tadi malam kemarin di AOG, di kebaktian youth dan teenagers kita, saya sampaikan jangan hanya serahkan kelemahan, kalau sama Tuhan itu serahkan juga kekuatan. Kelemahan aja bisa dipakai, apalagi kalau kita punya kelebihan. Saya ceritakan kelebihannya Paulus dibanding Petrus, makanya Paulus dibawa Tuhan internasional pelayanannya. Karena dia multilingual. Tapi jangan kira hanya karena kita pandai, pinter, PhD, S3, lalu kita itu IQ-nya tinggi. Makanya itu orang tua jangan hanya ngebut soal kasih DHA. Kasih DHA, hamil kasih salmon terus.
Nanti kebanyakan merkuri gimana? Tanya dokter, gih. Nggak usah lah, normal-normal. Kepandaian itu dari Tuhan, bisa juga manusia tambahkan, tapi itu tidak menjamin pemakaian. Yang penting itu orang tua harus jadi pemimpin rohani yang genah di rumah. Tunjukkan jalan, yaitu jalan Tuhan. Didik mereka dalam takut akan Tuhan, karena itu jauh lebih menjamin hidup daripada semata-mata kepintaran atau kepandaian. Di Pergamus juga ada sebuah sekolah medis yang bagus. Jadi Pergamus itu banyak tabib keluar dari sana atau kedokteran. Salah satu karir atau salah satu profesi yang paling dihormati kalau orang menyebut dirinya saya dokter, itu langsung dok, panggilannya dok. Langsung dihormat. Tapi nggak tentu loh, sekalipun maaf ini ya, saya tidak menyebut siapa dan siapa, sebab segala profesi selalu, segala profesi tetap hati orang bisa jahat. Sekalipun kedokteran, sekalipun sekolah tinggi kedokteran, tidak tentu hatinya tidak bejat. Makanya ada yang namanya malpraktik, bukan? Bahkan sistem-sistem di dunia itu banyak kegelapannya. Kalau Anda perhatikan, zaman dahulu pernah ada berita itu loh, orang masuk ke institusi tertentu, lalu anak-anak muda dipukuli, dadanya ditumbuk-tumbuk sampai mati, ada satu, lalu baru jadi kasus. Coba, bagaimana bisa jadi pejabat yang bersih? Kalau dari awal sudah didikannya begitu, atau salah. Kekerasan, main tampar. Saya bukan dokter, saya nggak ngerti seluk-beluknya seperti apa. Tapi ada nggak hierarki-hierarki di dalam studi kedokteran yang sungguh-sungguh ada kegelapan di sana dan susah untuk jadi dokter yang baik. Nggak usah kedokteran, bidang apapun juga kalau kita taruh orang, kalau orang itu nggak kuat dari rumah dan dari gereja, ada banyak sekali. Mau politik misalnya. Nah kalau politik itu di dalamnya ada money politics. Gimana bisa bersih? Modal keluar segitu Kapan kembali? Coba bayangkan. Dunia ini banyak kegelapan. Saya jelaskan di Pergamus itu, mereka menyembah a serpent god. Atau menyembah satu ilah, bentuknya ular. Tentunya nggak ada karena ini peradaban zaman dulu sudah ambruk semuanya di bawah tanah. Tapi zaman dulu mereka menyembah di serpent atau ular. Mirip seperti lambangnya apotek. Ada ularnya, tapi kalau itu kan ularnya Musa sebenarnya, ular yang ada di tongkat Musa, lalu mereka semuanya sembuh dari pangkutan ular. Itu cerita pemberontakan umat Tuhan di padang gurun. Ular. Kalau di Efesus, tadi pagi saya jelaskan, itu mereka menyembah di kuil Diana dan kuil Artemis, beda masalahnya. Di setiap kota itu ada orang kuat rohaninya, yaitu roh jahat, dan di Pergamus ada sebuah kuil bukan kuil malahan serpent god yang disembah sama mereka, dan di dekatnya ada medical school, ada sekolah kedokteran. Kalau ada dokter di sini, saya mohon dalam nama Yesus sebagai gembala sidangmu, jadilah dokter yang baik dan benar. Lakukan pelayananmu sebagai amal juga, meskipun tetap dapat imbalan. Kita harus stop di taraf di mana kita tahu kalau orang itu berobat segini sembuh atau berobat lebih. Jangan sampai kita itu mau ambil komisi. Kasih dia yang paling ringan karena sayangi ginjal orang itu, ya kan. Ada yang namanya human, kemanusiaan. Jangankan bilang ketuhanan, kemanusiaan aja kita gagal, gimana ketuhanan. Kalau F&B, orang-orang yang di business food and beverages, makan minuman, jangan halalkan semuanya, masukkan segala macam zat-zat di dalam sana. Ingatlah itu masuk ke dalam perut atau pencernaan seseorang, dan itu anak orang loh. Kita harus praktek dengan betul. Pendeta juga sama. Tidak boleh malpraktek, tidak boleh memanipulasi jemaatnya. Cintai jemaatmu, jemaatmu kan bertumbuh. Ada gereja-gereja yang tidak mengalami pertumbuhan bukan karena Tuhan tidak memberi pertumbuhan. Karena juga mungkin ada malpraktek pelayanan. Gimana bisa bertumbuh? Ada gereja yang bertumbuh karena gak semua gereja yang bertumbuh besar itu selalu pertumbuhan dari Tuhan. Halalkan segala cara juga bisa. Tapi ada pula orang-orang yang menjadi besar karena Tuhan tumbuhkan, karena dombanya disayang, diberi makan, disembuhkan, yang tersesat dicari. Jadilah yang benar, jangan jadi yang pandir apapun profesimu. Yang mahasiswa yang sekolah hati-hati. Ada banyak kuasa gelap di setiap lorong-lorong dunia ini.
Apapun bidangmu. Jadi beda. Jadilah anak Tuhan dulu. Di Pergamus, sudah jelas ya sekarang. Nah, di setiap gereja, Yesus memperkenalkan dirinya dengan beda sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan. Setiap kota kan tidak sama. Nah, cara Yesus memperkenalkan dirinya di Pergamus itu begini. Kita lihat ayat 12b. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tuhan langsung konfrontasi 200.000 buku, bukan berarti Tuhan anti library. Tapi Tuhan pastikan sebelum Anda membaca 200.000 buku, jangan 200.000 lah, 1.000 lah atau 100 buku pertama. Pastikan Anda kuat dulu fondasinya dan terus baca satu buku yang merupakan pedang bermata dua, yaitu Alkitab Anda. Jangan lupa kuatkan dirimu di Alkitab ini. Saya nggak tahu sekarang Alkitab kita semuanya kan di apps, di HP kita. Bagus sih, saya juga punya loh. Waktu kemarin saya di Amerika, saya bertemu juga dengan yang ini loh, YouVersion punya founder dan CEO, saya makan bersama. Orang yang luar biasa. Kalau Anda lihat YouVersion, itu CEO dan foundernya, ngobrol sama saya waktu itu dengan presidennya Bayola. Waktu saya bicara, saya kagum dengan ceritanya. Puji Tuhan, di tangan orang yang takut akan Tuhan, itu ceritanya ada itu, gimana dimulai dari pelayanan rindu untuk membagikan suatu apps yang bisa dinikmati oleh semua orang. Puji Tuhan. Tapi sebenarnya zaman sekarang ini kan zaman edan. Tergantung siapa nanti yang akan memiliki cloud itu. Misalnya kalau jatuh ke tangan yang salah, bukan orang yang spiritnya itu pelayanan. Komersil apalagi yang punya agenda pribadi. Misalkan nanti kalau di dalam Alkitab yang apps itu dituliskan bahwa Tuhan itu bukan he, bukan dia laki-laki, Tuhan itu gendernya netral. Mati nggak? Kalau anak-anak taunya cuma HP, siap-siap nanti waktu membaca Alkitab LGBT. Sedangkan di Amerika misalnya saya masuk WC, itu bingung ada 3 macam. Cowok, cewek, cowek. Sungguhan saya bingung, ini netral gender neutral, berbahaya. Saya kalau di situ di Indonesia mah bagus. Di sana kalau istri saya ke WC, anak perempuan saya ke WC, saya barengin atau kalau enggak salah satu anak laki-laki saya. Bingung lah di WC tiba-tiba ada cowok, WC cewek. Dia ngaku aku cewek mau apa? Nggak bisa apa-apa. Berani usir dia dituntut ke mallnya. Kalau di sini WC cowok, WC cewek ada cowoknya, tolong panggil satpam ya. Kita keluarkan dari tempat ini. Ngeri nggak? Saya bukan mahir Alkitab, tapi Kejadian Wahyu saya sudah berkali-kali. Minimal ya, kalau saya baca apps-appsan apapun versinya, kalau ada sesuatu yang off saya kerasa langsung. Ini nggak beres, nggak bener ini. Beberapa translation itu bagus. Kalau perkara-perkara yang sifatnya supranatural di Alkitab itu banyak, saya nggak suka baca The Message. Kalau yang bahasa Inggris tahu. Karena The Message itu sangat sangat membuat semuanya itu masuk akal. Ada banyak hal di Alkitab jangan dimasukin ke akal, masukin ke hati. Ada beberapa NLT, New Living Translation yang Inggris-Inggris ini. Dulu yang Indonesia juga ada terjemahan baru dan ini itu. Saya punya banyak concern sih, kekhawatiran. Sebelum Anda membaca buku-buku yang lain atau bahkan apps pun, pastikan Alkitab di tanganmu yang kuno itu kau cintai. Karena nanti kalau semuanya Alkitab nggak ada, tarik semua dari peredaran, retur seperti kendaraan, seperti mobil mana ditarik semuanya. Saya akan sembunyikan satu di kolong meja saya. Mau appsnya dimasukin apa saya nggak tahu. Pokoknya saya sudah pernah baca Alkitab yang lama yang saya baca. Inggris atau Indonesia saya pernah baca itu. Dan kalau ada mau nipu aku pasti akan kerasa. Something is off ini. Saya nggak hafal semua ayat. Tapi saya sudah pernah baca Kejadian Wahyu berkali-kali dan saya terus baca dan mengulanginya. Before you read any book. Sebelum kau membaca buku, Anda membaca buku manapun juga, pastikan Anda sudah baca luar dalamnya Alkitab. Jangan skip khotbah-khotbah di gereja itu harus penuh Bible. Makanya khotbah saya di gereja kita sendiri sebagai gembala sidang. Topiknya bisa beda-beda, itu cuma window-nya. Khotbah saya selalu berusaha eksposisi, artinya menggali yang ditulis di Alkitab. Bukan comot-comot sebisa mungkin saya ayat per ayat. Saya kepingin jemaat itu siap untuk apapun. Karena ada apa-apa saya nggak mau hutang darah sama Anda. Saya sudah menyampaikan the whole counsel of God atau seluruh nasihat Tuhan dalam kehidupanmu. Saya tahu saya sudah baca Alkitab ini. Pastikan Anda sudah
memperoleh firman-Nya. Tapi The Message sih bagus sih kalau saya baca misalnya kitab Amsal ya. Saya suka baca The Message. Karena dia membuat jadi ringan dan ngerti, oh gitu toh. Saya nggak ngerti kadang-kadang kan ayat-ayat Alkitab itu kiasannya bagaimana di sini jadi, oh gampang sekali dipahami. Jadi saling melengkapi, puji Tuhan, jadi vitamin buat saya. Tapi nutrisi saya sudah dapat punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, pedang bermata tajam. Tuhan berkata, akulah firman, akulah dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Oh puji Tuhan, ajari anak Anda dari kecil firman Allah. Saya masih ingat pada waktu saat teduh dulu, kalau anak Anda masih umur-umurnya balita, atau barusan wisuda balita, umur 6, 7, 8 gitu. Saya dulu waktu kecil sama anak-anak saya nggak banyak bawa Alkitab gini, baca juga dia nggak ngerti. Saya beli Alkitab waktu itu supaya nggak screen time. Untungnya nggak ada screen time gimana waktu itu. Telepon belum ada smartphone, cuma ada handphone. Saya pakai buku-buku yang ada gambarnya, ada ayatnya, tapi kata-katanya sederhana. Saya mulai dengan itu membangun selera. Sedikit tips buat orang tua yang anak-anaknya barusan diserahkan di gereja. Yang belum lama lah, baru berapa tahunan. Saya baca itu, jadi nggak boring. Anak-anak saya sudah ngerti Alkitab. Papanya yang bacain berat di sini. Nanti anak-anaknya punya pertanyaan, Bible study mereka itu pertama kali sama ayahnya. Lupa kenapa gini, kenapa gitu, Anda harus bisa menjawab. Jangan baca Alkitab untuk dirimu saja, baca Alkitab untuk orang lain juga, untuk keluargamu terlebih dahulu, untuk keluarga Anda. Baca Alkitab juga jikalau Anda adalah CGL, kalau Anda adalah sponsor atau yang akan diangkat segera menjadi pemimpin kelompok sel ketika sel grupnya membelah. Baca Alkitab untuk orang lain juga. Gak rugi kok. Alkitab itu lebih daripada seperti vitamin C yang gak bisa overdosis. Gak bisa kita overdosis baca Alkitab. Saya ini kenapa rohaninya diperkuat sama Tuhan? Karena saya menguatkan Anda, saya sendiri dikuatkan. Baca please Alkitab. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Gampang kok. Gak ngerti ya Pastor Philip. Gak ngerti gak apa-apa lah bacalah. Pasti berguna kalau itu firman Allah. Anda pada waktu makan vitamin ngerti gak itu apa? Apalagi vitaminnya tulisnya B kompleks sekali itu B1, B12, B apa, nggak ngerti semua. Yang diketahui sama orang cuma satu macam B, BMW. B12 apa? B ini apa? Anda makan ngerti nggak? Berguna nggak? Guna. Kita makan 4 sehat 5 sempurna. 4 roti. Kita makan, kerasa nggak? Proteinnya enggak, tapi berguna. Nggak akan sia-sia. Katakan kanan kirinya tidak akan sia-sia. Oke, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana ayat 13, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Berhenti di situ. Aku tahu di mana kamu tinggal. Tuhan Yesus menyebut Pergamus adalah tempat tahta iblis, bukan karena Lucifer ada di sana. Menurut saya Lucifer itu jalan-jalan, Ayub pasal pertama. Dia itu keliling, ada pos-pos favoritnya, saya yakin. Ya, pasti Lucifer makin hari makin benci Surabaya. Adanya kita soalnya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan juga kota-kota di mana ada GMS, mereka harusnya makin benci. Kalau makin cinta, wah kita gagal. Tapi mungkin dia senang dengan kota-kota tertentu yang sangat syarat dosa. Di mana terjadi kematian rohani, gereja-gereja dijual. Bukan dibangun, dijual malahan. Terus saya pergi ke Eropa, puji Tuhan sekarang ada ROSC, Rose of Sharon di mana-mana. Saya rasa kita harus bangkit menjadi jawaban, gak hanya mendoakan. Saya suatu hari waktu ke Eropa jalan gitu lihat, aduh sedih sekali. Tempatnya bagus, luarnya, dalamnya nightclub. Gereja. Kenapa ya? Kok gak ada yang mencibir ya? Gereja bagus gitu jadi nightclub. Nah kalau gereja bagus jadi gereja kenapa dicibir ya? Manusia double standar menurut saya. Untuk Tuhan kasih yang pas-pasan. Untuk setan silakan. No! Itu dia, ada anak kecil menjawab saya, no. Anak siapa itu? God bless you. Anak kecil aja tahu di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyebut Pergamus tempat tahta iblis bukan karena Lucifer tinggal di sana. Tapi karena ketika intelek campur politik, campur ketidakpercayaan atau faithlessness, itu campuran yang toksik. Kamu tinggal di tahta iblis. Kamu tinggal di tahta setan. Dan jangan sampai orang-orang yang merasa pintar itu bahaya. Sorry nih, saya ngomong tentang dokter lagi boleh ya. Nanti kalau saya sakit jangan sampai sana. Biarin kalau yang Pastor Philip sakit, gak usah diobati gitu ya. Pendeta juga butuh dokter loh.
Saya nggak anti obat, malah saya sangat memuliakan dokter-dokter yang benar. Tapi izinkan saya ngomong sama Anda ya. Jangan sampai mentang-mentang kita itu pintar atau pandai sekolah panjang. Udah nggak bisa. Jadi ada suatu kepercayaan bahwa dokter tidak dengar siapa-siapa kecuali dokter. Doh, jangan. Sekalipun istrimu bukan dokter, dengarkan dia. Hai Pilatus, dengarkan istrimu. Kalau sampai engkau mendengarkan istri Anda, tidak mungkin jadi pendosa yang menyalibkan Yesus. Ilmu kedokteran itu satu ilmu. Tidak menjamin bahwa di dalam hidup Anda akan berhasil. Gak tentu. Sekalipun ini jenius di dalam bidang medis, gak tentu parenting Anda benar. Mesti mau dengar pendeta. Mesti mau dengar CGL-nya, sekalipun CGL-nya itu sekolahnya hanya S1. Saya S3, bahkan bukan hanya S3. Sudah betul-betul sekolahnya itu panjang sampai 10 tahun. Sana sekolah cuma 3,5 atau 4 tahun. Tapi mungkin Tuhan taruh karunia dalam diri orang itu lebih mengerti hatimu. Nah tentu loh, seorang tenaga medis juga bisa menjadi seorang perokok berat loh. Padahal tahu itu tidak sehat. Nah tentu. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus saling dengar-dengaran. Nah disinilah ketika intelektual menjadi Tuhan, manusia tutup kuping atau telinga. Siapa bertelinga sudah tidak dengar lagi roh mau berkata. Jangan sampai itu terjadi, makanya kita butuh gereja. Di gereja itu majemuk. Orang miskin ada secara materi, orang kaya ada secara materi. Orang suku ini ada, orang suku itu ada. Segala profesi saling melengkapi dan bertemu di belanga. Yang di hulu, di hilir, ketemu di belanga. Lalu habis itu di situ di dalam CG misalnya, tidak ada CG yang khusus kedokteran, persekutuannya ada, yaitu intinya kita perlu ada semacam fellowship untuk saling menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Pengusaha jangan tutup telinga, maunya hanya dengar orang tertentu. Kadang-kadang kalau Anda mendengar pegawai Anda nggak akan bangkrut total hari ini. Kalau mau dengar aja di market atau di lapangan itu seperti apa sifatnya. Jangan hanya meracik atau merancang di ruang direksi. Kadang-kadang Anda perlu dengarkan customer Anda. Jangan sampai pengusaha merasa seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara, orang tua jangan sampai meremehkan anak muda. Kalau intelektual jadi Tuhan, di situ kita jadi angkuh. Dulu kita punya banyak kendaraan, taksi ada tak terhingga. Semua tertawa, aku raja transportasi, jasa transportasi. Mungkin sudah ada yang membisikkan, ayo kerjasama gini gitu, nggak mau. Tiba-tiba orang cipta aja di zamannya internet ini, di zaman digital. Cereng, mobil semua orang jadi taksi. Matilah taksinya. You should listen to the young people. Dengarkan orang-orang muda. Dengarkan anak-anak kecil. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya orang tua menekankan sesuatu. Orang tua harus berwibawa iya, berotoritas iya. Tapi orang tua juga perlu dengar-dengaran dengan anaknya. Kadang-kadang terjadi yang namanya jurang generasi. Gak bisa diseberangi karena gak mau dengar. Yang ini bersikuku, yang itu bersikuku. Berantem melulu. Coba dengarkan. Tapi orang-orang muda dengarkan orang tuamu. Ah kuno papaku. Kuno. Sorry ya. Yang muda-mudi. Di zaman papamu muda. Papamu gak kuno ya. Suatu hari lu tua, lu yang kuno. Kalau pikirannya begini orang tua gak bisa terima nanti anak muda kau aniaya. Oh, saya bisa merasakan papa mama di sini berkata, teruskan Pastor Philip, kok enak. Jangan bilang kami kuno. Mungkin kuno gaya bahasanya gak bisa utarakan, tapi kami punya insting yang Anda gak ngerti. Nah, ini orang gak baik loh. Orang ini gak baik loh. Oh papa, semua orang gak baik, ya gak seperti papa, semuanya bilang gak baik. Nanti akhirnya belajar dari kesalahan sendiri. Ya kalau belajar. Dengarkan. Jangan angkuh. Intelektual jangan jadi Tuhan. Politik apalagi disertai ketidakpercayaan. Itu tempat setan. Engkau berpegang, nah sekarang jelaskan lagi ya. Ayat 13 lagi. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu. Jadi di tempat tata iblis itu kamu tetap berpegang pada namaku dan tidak menyangkal imanmu. Tahun berapa itu? Banyak jemaat kita, puluhan mereka, itu mereka mengalami kecelakaan pesawat
AirAsia. Anda masih ingat? Saya sedihnya setengah mati, istri saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur nyenyak, memikirkan keluarga yang ditinggalkan dan jemaat yang meninggal. Beberapa kami kenal secara pribadi. Langsung pergi ke airport, saya masih ingat itu dibukakan oleh pemerintah untuk bisa kita adakan tempat darurat. Itu saya kumpul kita langsung datang gereja kita ke sana untuk menjadi tempat pertemuan orang-orang yang menunggu nasib daripada keluarganya. Setelah itu, interview demi interview, saya harus mengcover keluarga-keluarga. Dari ini itu kami sortir apa yang perlu, dan saya percaya bahwa kita tetap harus bersuara memuliakan Tuhan di tengah semua keadaan, mewakili semua keluarga Gereja Mawar Syaran untuk membanggakan jemaatnya. Mereka tidak menyangkal iman mereka, dan mereka berpegang pada nama Tuhan. Giliran saya menjadi wakil jemaat yang berduka, saya diinterview oleh beberapa stasiun internasional termasuk CNN. Waktu saya diinterview dengan CNN oleh seorang pemandu, saya nggak sebut nama aja untuk menghargai beliau. Seorang perempuan, namanya pun ada kata gerejanya di situ, ya sudah ketahuan. Yang saya waktu diinterview lewat semacam Zoom, itu belum pandemi ya. Lalu diinterview, saya jelaskan bahwa jemaat kuat, jemaat tidak menyangkal imannya, berpegang pada nama Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan dari keluarga-keluarga ini, kita nggak mengerti kalau ditanya why, I don't know why. Tapi saya percaya mereka sudah berada bersama dengan Tuhan. Waktu saya ngomong tentang Tuhan, yang news anchor-nya itu tidak nyaman. Saya terus ngomong Tuhan, nggak nyaman. Saya di hang up pada waktu saya bilang God bless you. Tutup. Saya terus bicara tentang Tuhan. Majalah Karisma menginterview juga, itu masuk karena itu majalah Kristen. Tapi CNN tidak mau Tuhan-Tuhanan. Saya ceritakan terus, akhirnya ditutup teleponnya. Saya bersyukur kita ini tinggal di sekularisme, tapi GMS yang saya gembalakan ini adalah jemaat yang cinta Tuhan sungguh-sungguh dan kuat. Saya bersyukur untuk kerohanian orang-orang, bahkan ketika diuji. Jangankan gempa minggu lalu mati lampu atau whatever, atau aniaya, atau fitnah. Sampai kematian pun tidak mencabut imanmu. Sekularisme tidak ada sengatnya. Kalau kita bisa hidup terus dengan setia seperti ini, keluargamu turun-temurun akan satu persatu menjadi hamba-hamba Tuhan di bidang-bidang. Saya ditutup loh. Ditutup. Waktu saya ngomong God. Saya nggak peduli. Mau koran kecil, mau yang internasional broadcasting. God is our message. God is our testimony. Tuhanlah kesaksian kami. Tuhanlah pesan kita. Saya tidak akan turunkan. Dunia ini semakin sekuler, semakin anti sama Kristus. Kita justru harus semakin serius dengan Kristus. Tidak boleh undur. Jangan tinggalkan mesbah keluargamu, please. Itu akan luntur sendirinya kalau Anda biarkan. Kalau Anda makan di restoran, gak usah malu kalau menundukkan kepala. Saya dan keluarga saya kalau makan, kalau saya sama istri saya udah biasa dari sejak pacaran. Saya pegang tangannya, doa sebelum makan. Kadang-kadang waiter gak ngerti kan mereka. Kadang-kadang masih taruh tehnya, kadang-kadang masih panggil kami. Ini dari mana, sudah tahu saya merem masih panggilin. Kalau saya dipanggil, saya bukan munafik doa seperti orang Farisi di tempat-tempat jalan, di jalanan. Bukan. Tapi ada waktunya saya minta kau hargai. Sekalipun tidak lagi lumrah di dunia ini sekarang begitu, orang makan langsung makan. Aku masih bersyukur dikasih nasi di mejaku. Sekalipun ini semua jeripaya kami ngelembur-ngelembur. Tapi saya tahu mengakui bahwa sumbernya adalah Tuhan. Oh, hari ini saya mengembalikan persembahan persepuluhan. Digonjang-ganjing di luar mungkin misalnya. Atau jadi konten-konten media. Gua gak peduli. Saya tetap punya disiplin saya dan keluarga saya. Saya tidak ajari jemaat. Saya cuma jadi teladan. Saya dan keluarga saya. Dari kecil anak-anak saya dilatih. Allowance mereka atau uang saku berapa. Mereka belajar menyisihkan dan mengembalikan supaya mengakui bahwa bukan mamon Tuhan mereka. Saya tetap berdoa. Kadang-kadang berdoanya satu keluarga semua gandengan tangan. Lalu saya yang melek dulu karena saya imamnya. Saya bilang, Mbak sebentar ya. Masih doa. Oh iya Pak, maaf. Orang-orang Indonesia itu toleransinya tinggi. Sebentar itu mereka tunggu. Waktu saya di negara-negara barat. Saya melek dan kata, please give us a few minutes, a few seconds. Berapa detik? We're praying. Gak peduli mereka. Saya tahu sentimennya itu seperti apa di barat. Percaya nggak? You percaya nggak?
Asia pasti ikut-ikutan. Karena barat itu kiblat. The last frontiers, pertahanan terakhir untuk di mana sekularisme tidak bisa menjamah. Meskipun kita tetap modernisasi. Kan aneh kalau kita itu jadul sekali atau kuno seperti zaman dulu. Hal-hal tertentu boleh modernisasi. Tapi iman tidak bisa, kebenaran tidak bisa. Apa yang absah tidak bisa. Pahami Bapak Ibu Saudara, pertahanan terakhir sekularisme tidak bisa memerintah. Ada dua, keluarga Kristen dan gereja yang penuh Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pertahankan sungguh-sungguh. Mau Anda lawyer, mau Anda dokter kena terus ya, kenapa ya? Mau Anda pastor semuanya, ingat bahwa you Kristen dulu, baru profesimu. Saya Kristen dulu, baru artis. Saya Kristen dulu, baru pengusaha. Anda bahkan bukan pengusaha Kristen, Anda Kristen dulu yang menjadi pengusaha. Jangan lupa oyotmu. Jangan jadi malikundang surga. Saya minta Anda tegas berdiri. Teguh berdiri pada kebenaran. Kalau Anda adalah seorang yang berpengaruh di sosial media, remember your Christian first. Sebelum Anda influencer atau apa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Pergamus adalah tempat di mana intelek bercampur dengan politik dan ketidakpercayaan. Hati-hati, dan dia berkata, kamu tetap berpegang pada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam, ayat 13 akhir-akhir. Tuhan menyebut zaman Antipas. Antipas ini Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, saya sebut di unsung hero di kitab Wahyu. Pahlawan yang tidak dinyanyikan, pahlawan yang tidak diketahui. Kalau kita cari tahu Antipas itu siapa, kita cuma tahu cara dia mati. Kita nggak tahu, ternyata ya, di samping Rasul anak domba yang terkenal semua di kisah para Rasul, nabi-nabi di perjanjian lama, ternyata ada juga kitab Wahyu ini Tuhan cuatkan satu nama Antipas. Padahal kita nggak tahu, sejarawan juga nggak tahu banyak. Ternyata di dalam kerajaan sorga ada banyak orang-orang yang Tuhan kenan, yang tidak dikenal oleh dunia. Jangan ada di sini merasa sepi. Aku taat sama Tuhan dapat apa? Tuhan tahu Anda sudah taat. Tuhan tahu Anda sudah setia. Nanti upahmu datang dari Tuhan ketika Tuhan berkata, masuklah ke dalam sukacita Bapamu, hai hambaku yang baik dan setia. Tahukah wisuda kita suatu hari waktu kita mati atau Tuhan datang kembali? My good servant. Kita akan dapat satu gelar, you are my good servant. Nanti waktu Tuhan melihat seorang dokter lagi. You are my good servant, you are a good doctor. Waktu Tuhan lihat seorang pastor, Tuhan berkata, kamu bukan gembala pandir. Kamu gembala yang sejati buat umat Tuhan. You are my good servant, kamu hambaku yang baik. Waktu Tuhan lihat seorang lawyer, pengacara, sekalipun di tempat yang sangat licin, kamu sudah berusaha. You are my good servant atau hambaku yang baik. Ketika Tuhan melihat seorang pengusaha selalu di area abu-abu kan. Orang selalu berkata iman adalah iman, bisnis adalah bisnis. Tapi Tuhan berkata kamu sudah memelihara imanmu. Kamu jaga sekalipun sekali-kali kamu masih kepleset bergumul. You are my good servant. Sekularisme tidak bisa mengubah sifat hamba Tuhan. Malah bisa memunculkan kemurnian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Nah yang bahaya itu bukan sekularisme, kompromi itu yang bahaya. Kalau sekularisme lah, di luar sana lah, aniaya lah, semuanya itu justru memunculkan bagusnya kita. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Katakan ajaran Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Bileam itu loh, nabi yang mau mengutuki Israel tapi nggak bisa, malah memberkati. Tapi dia punya cara yang sangat licik sekali, nanti dia beritahu pada Balak yang menyewa dia untuk mengutuki, kan nggak bisa nih. Dia bilang gini aja, jangan konfrontasi, gak menang sama bangsa Israel. Kamu ajari mereka makan persembahan berhala dan kirim cewek-cewek yang cantik-cantik, ya kan, untuk mereka kawin campur dan melanggar firman Allah. Dengan begitu, kamu lemahkan mereka dari sisi hubungan mereka dengan Allah. Tapi kalau mereka sedang punya hubungan baik dengan Tuhan, kamu mau lawan, cari mati baginda. Tapi kalau mereka digoyahkan sama Tuhan, licik ini. Tahu nggak Bileam berakhir mati ditusuk pedang? Tuhan hukum dia. Tapi nasihatnya mempan bangsa Israel berzina pada Tuhan. Bileam tidak hidup di zaman kitab Wahyu. Bileam hidup di perjanjian lama. Tapi ajarannya masih hidup sampai perjanjian baru. Nanti saya jelaskan itu apa. Saya kasih satu lagi pengajaran yang harus hati-hati atau kompromi. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Mirip-mirip. Sekarang katakan Nikolaus.
Ada dua macam hal yang perlu diwaspadai oleh setiap family dan gereja pula. Yang satu ajaran Bileam, satu ajaran Nikolaus. Bileam kita tahu asal usulnya, dia adalah seorang nabi, bukan nabi palsu, nabi asli tapi suka money. Ya, jadi akhirnya dia harus milih, nggak bisa pilih Tuhan dan Mamon. Tapi Nikolaus adalah salah satu daripada 7 diaken yang diangkat dan ditumpangin tangan di Kisah Para Rasul itu loh. Kisah Para Rasul memberikan pelayanan meja ke 7 diaken, termasuk di dalamnya martir pertama di gereja mula-mula namanya Stefanus. Salah satunya namanya Nikolaus, namanya sih bagus sih, Nicholas. Wah, bagus ya, kayak Sinterklas itu, Saint Nicholas. Tapi Nikolaus itu nggak bagus, dia itu membelot. Dari 7 diaken itu dia membelot dan dia punya pikiran kreatif. Menurut saya orang ini berpotensi dan berkarisma, tapi dia tuntun sebagian orang dan dia memimpin gerakan gereja yang lebih liberal. Dan dia ubah beberapa hal yang sifatnya seolah kaku untuk menerima lebih luas beraneka ragam orang. Saya rasa zaman itu mungkin bukan LGBTQ tetapi modern thinking sesuatu. Dialah yang mempopulerkan universalisme. Enggak lah, sudahlah datanglah ke gereja kami. Gereja kami ini seperti motivator. Yesus satu-satunya jalan. Enggak lah, enggak apa-apa. Kita terima segala kepercayaan. Yesus salah satu jalan. Semua jalan tetap sama kok ke surga. Happy lah semua orang, gerejanya jadi tambah. Tapi karena gerejanya melemah soal pintu kerajaan surga. Itu Nikolaus. Dia yang mempopulerkan universalisme dan liberalisme. Hati-hati ya. Universalisme itu kelihatan mulai di beberapa orang Kristen yang lemah imannya. Kita nggak boleh anti, kita juga harus bisa menerima perbedaan. Kita toleransi itu harus. Tapi toleransi tetap tidak bisa menjadi alasan kompromi keyakinanmu. Saya nggak pernah berdoa dan berkata begini kepada semua orang di sekeliling saya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan sendiri-sendiri. Kalau Anda punya kepercayaan tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan, kita nggak bisa berkata berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi saya akan mencoba untuk menghargai host atau tuan rumah. Kalau tuan rumahnya adalah orang dari kepercayaan lain, saya akan diam. Kalau memang saya datang di dalam acaranya, saya akan menghormati. Saya nggak akan merem, tutup mata, karena saya tidak dianggap sama-sama berdoa. Tapi saya tidak akan mengganggu, saya akan diam dengan mata terbuka, dengan sopan saya tunggu beliaunya selesai. Tapi kalau giliran saya yang disuruh, saya tidak akan berkata, mari kita berdoa dengan cara masing-masing. Yesus nggak bisa disamakan jadi salah satu daripada semua Allah-Allah yang kita, dan kita tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan. Kita tidak bisa menaruh Yesus menjadi salah satu dari semua itu. Kalau saya yang memimpin, saya akan berkata, Bapak, Ibu, Saudara, kita dari beraneka ragam kepercayaan, tapi izinkan saya berdoa dalam keyakinan saya, yaitu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau enggak, ngomong enggak, saya akan diam, saya ngikut. Bukan ikut doa, saya tetap di sana untuk menghargai hostnya. Tapi kalau saya doa, I will pray in Jesus' name. Saya tidak akan kristenisasi, tapi saya tidak akan sungkan-sungkan ngomong sama orang demi rasa aman. Hati-hati dengan universalisme. Lalu kita masukkan di media kita orang-orang yang bahkan fondasinya pun bukan Kristus, gak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi mengucapkan sesuatu yang seolah-olah Kristiani. Kita masukkan. Kalau saya tidak akan, meskipun saya hargai, wow bagus sekali punya statement seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, saya nggak cari kesamaan yang ada di bangunan. Saudara seiman itu sama di fondasi, bukan di bangunan dan dekorasi. Semua kesamaan di bangunan dan dekorasi itu adalah kebetulan. Fundamental sama itulah yang saya akan dengungkan. Hati-hati, liberalisme terjadi di mana-mana. Saya nggak terus bangga kalau ada orang berkata, wah Yesus gimana? Wah saya bangga nanti saya sebarluaskan. Nggak tentu. Kalau memang beliau tersebut itu sungguh-sungguh pro Yesus, sudah jadi believer, sudah jadi orang percaya. Kenapa saya promosikan sesuatu yang fondasinya nggak sama? Mendingan saya hargai tenggang rasa. Tapi saya punya keyakinan, apalagi kalau platform itu adalah platform untuk keyakinan saya tidak akan campur baurkan. Nanti membingungkan. Liberalisme itu lebih bahaya daripada radikalisme. Lebih bahaya. Saya tidak akan. Saya pasti akan sopan. Saya tidak akan sebut sebutan-sebutan kepercayaan lain ataupun shalom saya tidak akan paksakan dalam sebuah gedung yang ada beraneka ragam. Saya bisa pakai sesuatu yang nasionalis, misalnya selamat siang Bapak Ibu. Saya akan pakai selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Saya harus hati-hati dengan ini. Karena Injil itu dipercayakan ke kita. Hati-hati ya Bapak Ibu. Hati-hati dengan ini. Nikolaus itu membuat blur. Sedangkan Bileam itu membuat campur.
Biliam itu juga lah hari ini dalam bentuk-bentuk prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Itu Biliam. Juga termasuk doktrin kompromi. Saya pernah sekali mendengar seorang pengkhotbah, untungnya saya lupa, ingat pun saya tidak akan sebut nama, yang berkata bahwa masturbasi itu nggak apa-apa. Bagi orang muda, lebih baik keluarkan dengan cara gitu daripada jatuh sama seorang perempuan, asal waktu masturbasi, maaf nih, tidak membayangkan muka seseorang. Ajaran dari mana? Mendingan menurut saya, kita langsung korek ke akarnya. Kenapa orang masturbasi? Mungkin karena dia lonely, karena dia gambar dirinya tidak sehat, atau dia nggak tahu bahwa dia perlu menanti secara biologi. Mendingan cipta solusi daripada kita kompromi, memberikan doktrin kompromi. Bapak, Ibu, Saudara, tetap teguh berdiri. Gereja kita bukan gereja kaku, gereja kita gereja yang sangat-sangat menerima. Tetapi prinsip kita itu baku, tidak boleh berubah. Gereja ini sampai kapanpun akan setia pada firman yang amin, ya dan amin itu, yaitu kepada Yesus Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak bisa selesaikan semua, tapi ayat 16 berkata, sebab itu bertobatlah. Kalau enggak, aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Hendaklah ia mendengarkan, siapa yang bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana tersembunyi, dan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Ada dua aja, dengan ini saya selesai. Mereka yang menang akan dikasih Tuhan mana yang tersembunyi dan batu putih. Orang yang clear hatinya, tahu memisahkan Yesus dan faham sekuler, orang itu akan diberi Tuhan mana tersembunyi. Mana itu nggak tersembunyi. Mana tersembunyi artinya suara Tuhan jadi jernih di hidupmu. Mana tersembunyi itu artinya jadi lebih gampang dengan suara Tuhan untuk hidup kita. Hidupnya itu dituntun Tuhan itu dengan jernih kalau hati nurani kita itu bersih. Kalau kita bisa membedakan, nanti kita tuh berhikmat di masyarakat. Kita nggak musuhan dengan orang yang beda, tapi kita juga tidak menjilat kiri kanan. Lalu kita senang kalau Yesus disanjung. Yesus tidak perlu disanjung siapa-siapa. Dia tetap adalah Tuhan. Kalau kita bisa menaruh diri dengan tepat, mana tersembunyi, tiada tersembunyi lagi. Hidup kita bisa mendengar suara Kristus dengan jernih. Dua, batu putih yang di atasnya tertulis nama baru itu untuk orang lahir baru. Kalau gereja itu terus jernih, apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang datang ke gereja itu satu persatu akan terima batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Gereja yang begitu adalah gereja yang jelas Injilnya. Sehingga banyak anggotanya satu-satu dilahirkan baru dan diselamatkan. Nanti anak muda di situ diubahkan, anak kecil di sana terima Tuhan, nanti sini dibaptis, situ dibaptis, sini dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Di gereja seperti ini, yang tidak pahamnya itu campur baur dengan sekularisme, tidak kaku, namun baku fondasinya. Gereja seperti itu, Injil akan lancar. Siapapun yang ke tempat itu, cepat lambat tinggal waktu, satu-satu lahir baru, batu putih dengan nama baru di tangan. Kita akan menjadi gereja yang terus menyelamatkan jiwa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Semoga semua tips yang saya berikan ini berguna buat Anda. Hal-hal praktis saya bagikan, paling praktis di kebaktian ini. Nanti masih ada 2 kali kebaktian lagi, doakan supaya saya kuat mengajar begitu banyak. Tuhan Yesus memberkati, I love you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.